Baik, kita itu ya ketemu lagi ya di market update nih Jumat ya. Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 1 November. Ini berarti bulan baru ya. Baik, teman-teman, kita lihat ya indeks harga saham gabungan di bulan baru ya. Ini kok kayaknya agak-agak mengkhawatirkan ya indeksnya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Tinggal kita antisipasi aja nih kalau misalnya ya indeks ini hari ini kan harusnya kita bahas Indi ya, tapi ini mungkin saya tunda dulu. Oh, ini juga kayaknya masih turun ya. Kita akan bahas Indi nanti di hari Senin aja. Ya, nanti mungkin ini live-nya juga paling kita lihat ya 15 menit sampai 30 menit bisa nggak ya? Oke, baik ini indeks ya. Coba teman-teman lihat ya. Ini adalah daerah yang mau kita perhatikan. Kemudian habis itu ini berapa ya? 7.450 sampai 7.560 ya. Ini daerah yang mau kita perhatikan. Kemudian di daerah bawahnya memang masih ada satu support lagi di daerah 7.350 ya. Jadi artinya daerah itu teman-teman perhatikan jangan sampai jebol. Ya, ini buat untuk keadaan saat ini ya. Jadi kalau sampai dia jebol ya mungkin mungkin kita perlu melihat dalam jangka pendek ini akan terjadi apa ya mungkin ada pembalikan arah atau seperti apa ya. Ini indeks harga saham gabungan ya. Jadi ini kita butuh memperhatikan karena yang eh, secara teknikal kita berharap adalah dia sudah ada pantulan di daerah sini, daerah 7.450 sampai 7.500 sekian gitu ya. Itu kita berharap sudah ada pantulan, tapi ini kok kayaknya tekanannya masih cukup kuat ya. Tekanannya mungkin datang ya, mungkin salah satunya adalah dari data inflasi ya. Data inflasi US itu kelihatannya loh ya. Itu semakin mendekati apa yang diinginkan oleh the Fed ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari ini data inflasinya akan diumumkan di tanggal mana mana data inflasi tanggal 13 ya. Ini kelihatannya akan mulai itu ya, mulai mulai menjadi target ya, lebih baik ke target. Nah, hari ini tanggal 1 itu ada NFI ya, farm payroll, kemudian tingkat pengangguran dan PMI. Ini mungkin akan menjadi sesuatu yang penting juga untuk malam ini. Jadi buat teman-teman yang trading forex ya, termasuk di dalamnya nanti mau mengira-ngira nih ya, the Fed ini bakalan nurunin suku bunga apa enggak. Kalau lihat dari keputusannya kelihatannya akan 25 basis point itu kan dia akan terus turun ya. Target Target tahun ini itu sekitar 3,5 sampai 3%. Ya ini targetnya. Jadi ya mungkin kita akan melihat ada penurunan di November, nanti ada penurunan lagi sekali lagi di Desember ya. Jadi cuma itu tok. Nah, apakah bisa sampai ke daerah 3,5 atau paling cuma 4 atau berapa ya ini nanti kita lihat. Tapi penurunan daripada suku bunga ini ya sebenarnya cukup bagus ya untuk menggerakkan perekonomian harusnya ya rencananya itu kurang lebih seperti itu. Tapi penurunan kemarin yang 50 basis poin kita masih belum melihat ada sesuatu yang cukup baik ya di daerah sini ya. Kemudian tanggal apa pemilihan presiden itu kurang lebih tanggal 5 ya kalau nggak salah ya, tanggal 5 November. Oh ya nih. Tanggal 5 November itu sudah ada pemilihan presiden untuk di US ya. Untuk di US ya. Kita mau lihat ini siapa yang menang. Jadi kalau ya teman-teman mungkin udah bisa tebak lah ya. Kalau yang menang Trump ya lumayan lah nanti akan bikin gejolak di pasar ya seperti yang pernah dia lakukan di berapa berapa tahun yang lalu gitu ya. Teman-teman bisa lihat gejolak di pasarnya bagaimana volatilnya pasar ya, tebakan apa banyak sekali omongannya dia yang menggerakkan pasar. Ya itu kalau kalau Trump menang, kalau Kamala menang ya mungkin kita akan lihat ya situasi agak-agak tenang-tenang dikit lah ya. Ya seperti waktu Biden ya seperti waktu mungkin yang dekat ini adalah Obama ya jadi agak tenang-tenang gitu pasarnya. Jadi ya apa tebakan kita bisa lebih ini ya apa dianalisa, di research itu bisa lebih 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 tepat dibandingkan dengan kalau Trump yang menjadi presiden jadi periodenya ya gitulah ya. Oke, ini kalau kita lihat dari ini ya data-data ekonomi. Kalau data ekonomi Indonesia ya paling so-so aja lah ya. Gitu. Semua pasti akan menunggu dari US-nya. Oke. Nah, kemudian habis itu ini saya mau ingatkan sekali lagi ya. Mungkin teman-teman pasti ada yang mungkin mulai berpikir adalah tentang DKFT. Oke, ini DKFT ini saya udah share kan ya chartnya sebelum ini ya.
bahwa di daerah 240 itu ada resisten. Jadi kalau dia mentok akhirnya tidak tembus, ya sudah lah ya. Apa teman-teman harusnya udah siap. Nah, kemudian teman-teman juga harus siap dengan akan adanya pullback pada DKFT. Ya, ada pullback pada DKFT. Nah, ini bagaimana nih kalau dia pullback? Nah, ada pullback ini karena kita tahu bahwa ada resisten di daerah 240 dan akhirnya benar terkonfirmasi. Ada hari ini kan dia bereaksi ya pada resisten itu ya 240 ya teman-teman mungkin bisa keluar dulu. Nah, keluar terus habis itu masuknya di mana? Nah, ini pertanyaannya kan selalu seperti itu ya. Saya kalau misalnya saya keluar, masuknya di daerah mana? Ada peluang kalau lihat di KFT saat ini ya, ada peluang dia masih akan pergi ke sekitar 160 170 sampai ke daerah 155-an. Ini ada peluang ya, ada peluang dia masih akan pullback ke daerah sekitar itu. Ini kalau di sisi price action ya. Tapi kalau teman-teman lihat ini trennya itu masih akan terus cukup cukup kuat untuk berlanjut. Nah, kalau teman-teman lihat, oh kayaknya udahlah saya nggak usah buang ya, nanti saya tinggal top up aja kalau seandainya dia ambil di daerah bawah. Ya udah tinggal teman-teman siapin dana untuk top up di daerah situ. Tapi sebelum top up, tolong di research dulu. Ya, ingat ya, ini tolong digarisbawahi. Tolong di research dulu. Kita ikut DKFT waktu itu kenapa? Ya, kita ikut DKFT waktu itu karena akan adanya perubahan pada fundamental si DKFT atau ya kita sebutnya sebagai periode di mana turnaround itu terjadi, ya. Nah, pergerakan kemarin dan hari ini itu sebenarnya cuma merespon laporan keuangan, ya, merespon laporan keuangan di mana ya berarti kan apa yang kita research, apa yang kita analisa itu sudah pas. Ya, jadi dia merespon itu. Oke. Nah, karena dia merespon, maka ya teman-teman mungkin akan lihat, oh terjadi kejar-kejaran. Ya, kan biasa retail-retail itu kan begitu ya. Oh, terkonfirmasi nih laporan keuangannya bagus, maka semua masuk. Ya, semua mengejar itu. Bahkan hari ini sampai gap up kan. Ya, gap up kenapa? Karena mau dikejar. Ya mau dikejar ini kelihatannya akan arah lagi ya mungkin arahnya 3 kali segala macam ada tuh analisa di pasar itu sampai seperti itu DKFT itu akan arah lagi berkali-kali. Nah kalau kita nggak seperti itu, oke. Kalau teman-teman kan selalu mengklaim kalau kita ikut gajah, benar nggak? Gajah itu ada di mana? Ada di bawah, daerah-daerah bawah itu. Ini adalah harga rata-ratanya si gajah. Ya harga rata-rata si gajah. Coba kita cek sebentar ya. Saya akan kita lihat ya. Harga rata-rata isi gajah itu ada di daerah, sebentar. Saya udah lama nggak pakai ini. Em, saya nggak keluarin ya. Oke ya, sebentar ya. Saya cari dulu ya. Kok jadi nggak ketemu ya? Teman-teman tahu kan ya apa yang saya cari? Oke, kita lihat kurang lebihnya berapa rata-ratanya dia itu kurang lebih di, sorry, bentar. Mana dia? Oke, dari klimaks sampai ke itu kurang lebih rata-ratanya ada di sekitar 133. Itu rata-ratanya ya. Oke, ini kita lihat ya rata-rata dari harga yang mereka pegang itu ada di 133. Nah, kalau rata-ratanya ada di daerah sekitar itu, ya rata-rata ada sekitar itu. Kalau seandainya ini memang perbuatannya retail, ya perbuatan retail terus ya membawa harga setinggi itu, kemudian si gajah berpikir bahwa, saya masih punya loh uang, saya masih belum masuk semua. Kemudian katalis-katalis mengenai si DKFT ini masih utuh di daerah situ. Ya, kalau teman-teman jadi gajah, kira-kira lu akan menunggu harganya kurang lebih di daerah mana? Ya, apakah masuk dari daerah sekarang 214 atau nanti dia turun lagi lu masuk lagi di daerah 200 atau dia nanti turun lagi dia akan masuk di daerah 180 dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, kalau kalau lu jadi gajah, kalau lu jadi orang yang punya uang, pasti lu akan melakukan averaging itu kurang lebih dari mana? Di daerah sekitar modalnya lu. Oke, daerah sekitar modalnya lu. Dan kalau kita lihat dari price actions, ya ini ada peluang nih. Di sini ada gap, di sini ada gap. Ya, di sini ada gap di daerah 160 sampai ke daerah 155. Jadi kalau saya menjadi orang yang punya uang, ya artinya gua adalah smart money, namanya smart money ya. Berarti kan dia harusnya smart ya. Ya.
maka gue akan cicil daerah sini. Ini akan menjadi sebuah peluang untuk gue lakukan cicilan. Karena apa? Karena kalau harga rata-rata gue di 133, gue cicil di daerah 160 sampai 150 kan nggak tahu jauh. Ya, jadi gue cicil daerah situ. Gue nggak mungkin akan cicil pada saat dia tutupin gap ini. Dia daerah atas di daerah 200. Gue nggak mungkin cicil di situ. Ya, gue akan cicil di daerah dekat-dekat modal gue. Ya, bagaimana kalau modal gue 200? Ya itu urusan teman-teman ya yang retail ya. Tapi kita lihat harga rata-rata si gajah pada saat dia melakukan pengumpulan barang, ya pada saat dia melakukan pengumpulan barang itu di daerah 133. Oke, dari 133. Jadi kalau misalnya lu udah tahu dia ada di daerah situ, ya kita nggak akan cicil kalau misalnya dia sedang melakukan pullback di situ. Tetapi ada peluang juga dia akan seperti ini. Misalnya ambil contoh ya. Dia setelah dia naik nggak turun-turun. Oke. Ya ada peluang juga seperti itu. Dan makanya teman-teman tinggal tinggal cross check pada price actionnya. Kalau dilihat dari setupnya kita, strateginya kita segala macam, itu eh, keadaan DKFT sekarang udah bukan daerah buat kita cicil lagi. Ya, keadaan DKFT sekarang itu udah bukan daerah cicilan kita lagi. Nah, cicilan kita harusnya udah selesai kemarin. Oke, cicilan kita udah selesai kemarin. Jadi kalau sekarang ini naik ya sebenarnya itu udah panennya kita. Kemudian habis itu apakah ini adalah daerah di mana stage 2 terjadi? Kalau teman-teman lihat dari apa teknikalnya itu mungkin belum di daerah stage 2. Jadi kemungkinan besar nanti masih akan ada swing untuk ke bawahnya. Oke. Nah, sekarang teman-teman ya, ada peluang juga dia akan jadi kayak gini. Ya, ada peluang juga dia akan jadi kayak gini. Oke. Jadi dia setelah dia naik, ini biar nggak terlalu kotor ya. Setelah dia naik, ini buat saya buang-buangin ya. Ini kan cuman track doang. Ya. Setelah dia naik, kemudian habis itu dia bisa jadi nggak turun-turun. Ya, kenapa dia nggak turun? Karena katalisnya itu mencegah dia untuk turun. Oke. Nah, sekarang di KFT, teman-teman cek. Makanya kenapa saya bilang research. Ya di research. Nah, katalisnya itu masih ada nggak daerah situ? Kalau masih ada, nah kira-kira berapa lama? Contoh misalnya kayak Indi ya. Ini kemarin itu kan saya mengatakan bahwa ada data mengatakan bahwa 2025 itu cukup banyak katalis-katalis untuk Indi yang akan panen. Ya, nah kemarin itu aduh saya lupa ya, yang memberikan informasi kalau tambang emasnya Indi itu akan diundur ke 2026, benar ya? Ya, 2026. Padahal kalau misalnya dia tetap jadi pada rencana di 2025, ini sebenarnya dia bisa panen nih. Ya, 2025 ini pasti pasti panen. Kenapa? Karena harga emas terus all time high kan? Ya. Nah, cuma kalau dia tunda ke 2025 2026, ya udahlah itu ada satu katalis yang tiba-tiba hilang di daerahnya Indi ya, dan apakah itu kita salah ya enggak, itu cuma ditunda aja. Nah berarti balik lagi ke trading plan Indi nanti, ya kita harus keluar dulu atau seperti apa ya. Nah jadi ini balik lagi ke DKFT ya, teman-teman mungkin bisa lihat pergerakan seperti ini kemudian habis itu dia nggak turun-turun. Oke ya, tetapi kalau lihat dari teknikalnya si DKFT dia nggak mungkin seperti ini. Ya, dia nggak mungkin seperti ini. Dia akan ada pullback-nya. Oke, dia akan ada pullback-nya. Kenapa dia akan ada pullback? Lu bisa lihat dari sisi price action-nya. Di situ ada gap, ada gap. Ya, gap ini maksudnya apa? Gap ini adalah adanya tindakan yang tergesa-gesa. Ya, adanya tindakan yang tergesa-gesa. Apakah gap itu selalu dilakukan oleh si big money atau smart money? Tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena namanya big money, namanya smart money, mereka melakukan cicilan. Ya, mereka melakukan cicilan. Mereka punya area di mana mereka melakukan cicilan. Oke, yang sering melakukan gap-gap ini itu lebih ke arah retail yang punya uang yang lumayan atau institusi lokal yang punya sesuatu lah. Ya, yang punya sesuatu. Ya, karena itulah makanya teman-teman akan lihat gap-gap seperti ini. Ya, apalagi kemarin dia sampai ARA ya, sampai ARA kemudian habis itu ya kemudian habis itu tambah lagi dengan gorengan, ya tambah lagi dengan gorengan kemudian habis itu ya hari ini memang mentoknya cuma di 240 ya, 242 tertingginya di 242. Oke ya, jadi teman-teman kalau lihat gap-gap begini ingat itu bukan perbuatan dari
big money. Big money itu tidak pernah melakukan sesuatu tergesa-gesa karena informasi research mereka itu sudah duluan, ya duluan. Nah ini cuma konfirmasi doang. Jadi artinya, ada laporan keuangan nih dan benar. Nah biasanya yang bertindak seperti itu siapa? Ya kan teman-teman bisa tanya diri sendiri lah atau tanya orang-orang yang sekitar kita yang mungkin seringkali trading FOMO ya, trading seperti FOPO ya dan lain sebagainya itu ya. Nah, lu coba tanya, gua ada nih, ada laporan nih kalau DKFT ini akan laporannya untungnya lumayan, naik berapa ratus persen dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya orang-orang seperti itu yang melakukan gapping up. Ya, dia punya uang, institusi lokal, ya, yang punya uang yang lumayan gitu kan, sehingga mereka bisa melakukan tindakan untuk gap up agar dapat barang dulu. Gitu, begitu gap, ya orang-orang siapa yang orang-orang ini ya, teman-teman bisa itulah ya tebak sendiri. Nah, itu akan ngejar, ya akan kejar-kejaran. Nah, itu makanya kenapa ada gap. Ya, karena itulah makanya kenapa saya bilang kan, tadi kan kita udah lihat ya, harga rata-rata big money atau harga rata-rata pengumpulan barang yang terjadi sebelumnya di daerah set satu itu sekitar 133. Ya, 133. Artinya kalau di posisi sekarang sudah terlalu mahal buat dia. Ya, apakah dia melakukan cicilan? Kalau lu lihat apa namanya price action seperti ini, technical seperti ini, lu udah pasti tahu lah ini jelas akan ada koreksi. Ya, kalau lu udah tahu dia akan ada koreksi, maksudnya semua orang ya, termasuk retail-retail begini ya, retail-retail seperti kita, udah tahu akan koreksi, ya jangan cicil. Ya, jangan melakukan cicilan apapun di situ, termasuk FOMO gitu. Ah, gue kejar ah. Itu ini yang kadang-kadang disayangkan ya, yang akhirnya membuat kita seringkali loss dan lain sebagainya. Ini beda loh sama BRMS ya. Pergerakan BRMS sama pergerakannya si em, ya, saya tunjukin ya. Ini BRMS. Oke, teman-teman lihat ya. Di IG kayaknya nggak bakalan kelihatan nih kayaknya. Oke, ya nanti lihat di ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ini BRMS ya sebelah kiri. Saya nggak tahu belakangnya seperti apa ya. Pokoknya udah saya garis ini. Ini adalah set satu, kemudian habis itu dia break. Oke, lu lihat ya, ada gap nggak di situ? Nggak ada ya, hampir nggak ada ya. Hampir tidak ada gap di situ, kecuali memang ada candle-candle besar. Oke, nah sedangkan lu lihat di DKFT. Eh, Oke, saya geser dikit biar biar di IG-nya kelihatan. Tapi sepertinya agak susah ya, karena ini ngebaginya dua ya. Nah, lu lihat di KFT. Teman-teman yang di IG apa pakai cat aja lah ya. Dibuka aja catnya. Lu lihat di KFT dengan lihat di BRMS. Oke, BRMS itu tidak terburu-buru dan sehingga tahanannya banyak. Ya, dia ada tahanan di daerah eh, mana pulpennya. Oke, dia ada tahanan di sini, dia ada tahanan di sini. Oke, nah sekarang dia bikin tahanan di atas. Oke, nah sedangkan di KFT ini awalnya udah bagus. Ini tahanan, awalnya udah bagus. Ya kita pengen banget lihatnya seperti itu. Jadi ada tahanan, tahanan, tahanan. Nah tiba-tiba dia melonjak. Nah ini yang kalau kita pakai line chart, maka teman-teman akan lihat ya. Line chartnya itu begini. Ya, di KFT itu nggak ada tahanan, itu 90 derajat. Oke, sedangkan kalau teman-teman lihat dari si BRMS, berarti chart sebelah, itu tahanannya kelihatan banget ya. Kelihatan di sini ada tahanan, ini ada tahanan, kemudian ini ada tahanan, kemudian dia membentuk lagi tahanan di situ. Nah, sedangkan kalau di KFT ini 90 derajat, karena itulah makanya nggak usah dikejar. Ya, jangan dikejar. Dan ini peluangnya adalah sangat besar, dia akan koreksi. Oke, nah kalau di KFT akan ada koreksi, lu jangan cicil. Ya, nanti dia akan, ya tunggu aja koreksi. Nah, makanya saya kasih tahu rata-rata harga yang dipegang oleh si smart money itu di 133. Nah, teman-teman kalau misalnya punya modal di daerah-daerah situ, ya udah. Ya, saya yakin banget banyak sekali yang punya modal di bawah itu malah. Ya, ada yang di 100, ada yang di 120 kan? Ya, kalau lu cicil daerah bawah, lu pasti akan punya modal dari daerah situ. Karena ya kalau lu ikut gajah, ya lu pasti punya modal ya kurang lebih
di sekitar gajah juga lah. Ya, benar ya? Ya, itu kurang lebih ya. Jadi nggak usah dikejar. Kalau dia nggak turun-turun gimana kayak BRMS? Kalau ini beda. Kalau lihat teknikalnya itu beda. Beda dengan si BRMS. Ya karena itulah makanya apa ya kita bisa lihat dia bakalan koreksi. Ya karena dia bakalan koreksi ya kalau memang lu research dan katalisnya masih nongol di daerah situ. Ini kan baru Q3 nih laporan keuangan Q3 kan. Kemudian ya kita masih tunggu laporan keuangan Q4 kan. Kemudian itu kalau nggak salah yang kapasitas smelternya juga belum terjadi kan di tahun ini ya. Ya masih akan di tahun 2025 kan. Kemudian habis itu keadaan perekonomian kelihatannya masih belum oke-oke banget. Memang ada indikasi pemulihan ekonomi pada perekonomian China ya. Tetapi kan ini masih masih ini ya, masih awal sekali. Kita nggak tahu benar-benar pulih apa enggak. Kemudian habis itu nikel ini kan sekarang kan hebohnya dipakai untuk EV kan, electronic bicycle kan. Kemudian apa perang dagangnya sama si Eropa ini kan udah jalan. Jadi apakah ini masih relevan gitu ya? Maksudnya katalisnya itu masih bakalan apa produksi dari nikel-nikel ini bakalan keserap apa enggak? Jangan sampai oversupply. Kita nggak mau juga seperti itu kan. Nah, kalau dia oversupply kan kelihatannya bakalan ada koreksi ya. Dan ini posisinya, ya posisinya itu kalau nggak salah teman-teman, kalau harga sekarang sih mungkin udah di atas 50, 60. Ya kalau di 240 itu harusnya sudah 100% malah. Ya benar ya. Jadi posisi kalau kita ambil rata-rata harga dari si gajah-gajah itu 133 ya. Kalau dia nyapai 240 itu hampir 100%. Karena kalau 133 100%-nya itu di sekitar 266 kan. Ya itu hampir 100%. Oke, jadi kalau lu lihat gajah sudah punya uang, sudah punya floating profit 100%, ya lu hati-hati. Dia bisa aja melakukan koreksi, ya dia bisa aja keluar dulu sebentar agar terjadi koreksi. Ya, jadi euforianya itu benar-benar ya kesempatan untuk keluar barang dulu sebentar. Hari ini lihat, ya volume itu adalah volume paling tinggi, benar gak? Ya, oh belum ya, volume yang tinggi itu masih ada di belakang. Tapi ini udah dari bulan Maret 2022 sampai hari ini adalah volume tinggi. Ya, volume yang besar. Artinya keluar barangnya juga gede. Ya, keluar barangnya juga gede. Waktu kemarin di mereka memang ngambil juga lumayan gede. Tapi ya pengambilan kemarin itu ya teman-teman tahu lah itu udah pasti kerjaan retail lah dibandingkan dengan kerjaan para smart money. Ya, karena smart money tidak mungkin nge-gapping. Ya, dia akan em, teman-teman lihat BRMS deh. Dia akan lebih smooth seperti itu ya sehingga pergerakan harganya enak. Ya apakah nanti ini digoreng ya dan sebagainya ya kita nggak tahu. Tapi memang katalisnya itu memang bagus. Ya laporan keuangannya yang ya udah identik banget dengan turnaround. Ya jadi ya apalagi emiten sektornya kan tidak terjadi pergerakan juga kan. Teman-teman lihat NCKL. Ya, lihat NCKL tidak kemana-mana, NICL, ya, lihat nggak kemana-mana, Inco, ya, nggak kemana-mana kan? Ya, yang bergerak cuma dia doang. Ya, artinya ini cuma ngerespon laporan keuangan toh. Sisanya itu hampir nggak ada kerjaan gitu loh. Ya, pergerakan ini nggak ada. Ya, karena itulah makanya kalau teman-teman lihat dari teknikalnya, kita tahu bahwa ini memang bukanlah pekerjaan dari smart money. Ya, ini lebih ke arah gorengan pada retail doang. Oke, itu ya. Itu untuk DKFT. Saya paling akan bahas itu tok ya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Oh ya, ini sekalian ngingetin ya teman-teman yang buat besok. Ya, besok itu jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi kita akan mulai kelas kita. Ya, itu adalah kelas pertama. Oh ya, buat teman-teman yang dari kemarin masih nanya, kalau misalnya masih berminat, ya silakan bisa bisa dilakukan pembayaran. Hari ini terakhir ya, jadi besok bisa langsung ikut jam 9 Sabtu ya, karena kita kelasnya kan setiap hari Kamis dan hari Sabtu toh. Ya, Kamis dan hari Sabtu saja. Ya, oke. Baik, gimana teman-teman? Ada pertanyaan?
Ya ini hanya memberitahu ya teman-teman ya. Jadi buat apakah dia akan jadi kayak BRMS nggak turun-turun ya. Bisa aja dia seperti BRMS bisa saja. Tetapi kalau dilihat dari katalisnya, ini hampir boleh bilang tidak akan identik dengan BRMS. BRMS itu katalisnya mengenai apa penambahan produksinya beda ya dengan si DKFT. Dia punya pabrik yang beroperasi yang sekian banyak, kemudian peningkatan produksinya itu sudah terkonfirmasi waktu laporan keuangan kemarin. Kemudian habis itu dengan harga komoditasnya juga melangit, ya itu hampir bilang nggak turun-turun ya, susah banget turun kan? Ya karena itulah makanya teman-teman kalau lihat BRMS dengan DKFT itu sesuatu yang berbeda. Walaupun teknikalnya walaupun setupnya itu sama, ya setupnya dia keluar dari daerah set satu, kemudian habis itu dia bergerak ya. Tetapi ini lebih disebabkan oleh apa kita bilang apa ya pergerakan yang dilakukan oleh retail karena apa? Karena untuk merespon laporan keuangan ya. Jadi ya akhirnya jadi kayak gorengan gitu kan. Ya, jadi wah naik arah ya, naik arah. Kemudian habis itu di apa namanya di ditambal gitu ya sampai berapa 700.000 lot dan lain sebagainya kan teman-teman lihat ya arahnya sampai seberapa gede kan waktu kemarin tuh kemudian hari ini ya itu adalah satu sinyal kalau teman-teman lihat di order book ya salah satu sinyal di mana si ya dalam tanda petik si bandarnya itu ingin si retail-retail ini berharap ya, oh ini kayaknya akan arah lagi besok ya. Nanti kalau dia benar arah besok, nanti dia akan tambah lagi dengan dengan order book dengan order yang begitu banyaknya ya dengan lot size yang begitu besarnya agar ya tetap datang lagi gitu loh. Tetap jalan lagi gitu. Gitu kan? Nah, itu makanya teman-teman harus bisa membedakan di mana perbuatan retail dan di mana perbuatannya si smart money. Kalau smart money lu lihat BRMS, ya dia jalannya pelan-pelan. Ya dan itu retail nggak suka. Retail sukanya begini, ya ngegap ya terus habis itu arah dan lain sebagainya. Itu sukanya retail. Ya, jadi kalau teman-teman bisa membedakan lah ya. Karena apa? Kita kan retail juga. Ya kalau makanya kalau teman-teman melakukan catatan, mencatat semua kegiatan-kegiatan yang lu lakukan, ya maka lu akan tahu mana perbuatan retail dan mana perbuatan dari si smart money. Oke, nah kalau smart money itu nggak mungkin dia lakukan cicilan di harga murah. Semua orang yang punya uang, kalau dia mau beli barang dan itu barang itu memang oke ya dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan dengan harga terbaik, ya harga terbaik, ya dan dia nggak terburu-buru, benar nggak? Ya, coba lihat mereka yang punya uang, dia tidak akan buru-buru. Dia mau dapetin harga terbaik. Nah, itu hard money. Itu big money, ya. Nah, sedangkan kalau retail, ya kalau dia mau dia ambil. Ini ambil harga berapapun daripada nggak ada, daripada ketinggalan segala macam, ya, dia ambil. Ya, makanya kalau lu catat, ya, kalau lu catat, maka lu bisa membedakan hal ini. Ini psikologi banget dan lu lakukan setiap hari. Lu lakukan setiap hari. Yang dalam kehidupan lu sehari-hari lu lihat deh. Seperti apa mereka yang OKB ya orang kaya baru ya pamer kan ujung-ujung kayak gitu kan. Ya. Nah, kayak gitu gini loh. Ya, nih misalnya contoh kemarin habis dapat DKFT ARA nih ya, pamer gitu. Nah, itu kayak itu habis itu tiba-tiba semua grup ya, grup premium merespon atau apa ya namanya merekomendasi DKFT gitu ya lu udah hindarin aja lah itu ya kita kan sering melihat hal-hal seperti itu benar nggak makanya kalau teman-teman catat ada catatan lu tinggal review itu adalah hal-hal yang perlu lu hindarin jadi kalau semua di mana-mana lu lihat dia udah mulai bicara satu saham lu jangan ikutan oke jangan ikutan itu yang makanya Warren Buffett bilang kan pada saat orang semua lagi FOMO lagi greedy nah di situ lu jualan nah itu kayak gini oke itu kayak gini oke nah pada saat semua orang pesimis yaitu pada saat kita bicara mengenai DKFT waktu orang-orang tidak mau DKFT nah lu ambil
Kenapa? Karena saat itu mereka pesimis. Ya, bahkan ada yang sampai dibikin sampai kenapa terjadinya spring ya. Kenapa terjadinya kayak dia ngejebolin support dan lain sebagainya. Agar lu pesimis. Ya, agar lu bener-bener tidak mau barang itu. Jadi lu buang semuanya. Gitu ya. Sehingga ya dia tidak bisa dapat barang. Gitu. Itu sebenarnya psikologi. Dan psikologi ini sebenarnya lu tahu. Kalau lu melakukan catatan. Makanya kan gue bilang ya. Apa karanglah buku lu sendiri, yaitu apa yang lu lakukan setiap hari dari trading itu sebuah buku yang tidak bisa lu temuin dimanapun. Dan belajar dari buku itu ya. Lu belajar buku ini lu karang sendiri. Oke? Lu belajar dari situ, maka lu kan tahu mana bodohnya lu, ya. Nah, bodoh-bodoh ini lu mau ulangi lagi, ya memang lu bodoh gitu kan. Jadinya kayak gitu gitu loh. Tapi kalau lu tahu, ya ampun, bodoh banget gue ya, kayak gini-gini. Nah, lu tinggal perbaiki kesalahan itu. Nah, kalau lu perbaiki kesalahan, lu lihat dulu akan berpindah. Lu akan lihat trading lu pasti akan lebih baik gitu, ya. Oke, nah benar apa enggak seperti itu? Lu catat aja. Apa sih susahnya mencatat dan apa yang apa ya? Kalau saya bilang ya, apa yang membuat teman-teman merasa bahwa kalau gue mencatat itu maka apa ya? Gue rugi dan lain sebagainya. Lu catat dong. Lu nggak usah beli buku saya, nggak usah. Itu kan cuma fasilitas doang kan. Teman-teman tinggal cari aja buku kosong, buku anak ya apa segala macam itu buku kosong. Lu catat aja. Catatnya apa? Kenapa gue beli saham ini? Sebutkan alasannya. Ya, lu beli di harga itu. Kenapa lu beli di harga segitu? Itu alasannya lu sebut. Oke, setelah lu beli, nah lu bikin trading plan dong. Nah, lu catat, gue bikin trading plan apa enggak? Ya, nah nanti lu lihat ya. Kemudian habis itu stop lossnya di mana, TP-nya di mana. Kemudian habis itu kalau lu jual, alasan lu jual kenapa? Alasan lu jual kenapa? Udah selesai gitu loh. Tujuannya apa mencatat seperti itu? Agar lu bisa mereview ulang kesalahan-kesalahannya lu. Ya kasarnya kebodohan-kebodohan yang sering lu lakukan yang membuat uang lu hilang. Di mana nih uang-uang gue hilang nih? Kenapa gue lakukannya? Lu akan lihat sebuah pola yang selalu berulang yang membuat uang lu hilang. Nah, pola itu lu putusin. Ria, itu adalah cycle of doom. Ya, itu adalah cycle of doom. Itu lingkaran setannya lu. Lu mau putusin apa enggak? Kalau lu nggak mau putusin, ya udah. Selamanya lu akan menganggap bahwa trading itu judi. Eh, gitu ya. Kenapa? Karena lu nggak mau meninggalkan zona itu, lu nggak mau meninggalkan pola itu yang jelas-jelas sudah akan membuat lu semakin habis uangnya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya gimana ya? Intisari dari sebuah trading, dia itu jurnalnya lu. Dia kalau lu mau jadi trader profesional, ya jurnalnya lu. Lu nggak perlu. Saya sampai hari ini saya harus bisa mengatakan ya, teman-teman nggak perlu membeli buku apapun. Ya, bahkan lu nggak perlu mengikuti kelas apapun. Oke? Kelas-kelas itu sebenarnya cuma rangkuman dari pengalaman-pengalaman saya. Gitu ya. Kalau lu mau beli pengalaman itu ya monggo. Ya, tapi kalau enggak, ya lu catat. Lu lihat pengalamannya lu dah, habis itu belajar dari pengalaman itu. Tapi lu mesti catat. Kayak sebuah toko lah atau sebuah usaha dagang lah ya. Kalau lu nggak mencatat, lu tahu dari mana lu untung atau enggak. Lu tahu dari mana usaha lu maju apa enggak. Ya, kayak inilah kayak fundamental yang sering kita lihat di saham lah. Kenapa lu lihat fundamental? Itu kan catatan-catatan doang. Ya, agar kita bisa melakukan review, kita bisa melakukan analisa ini perusahaannya oke nggak ya? Kira-kira akan turn around nggak, ekspansi nggak, dan lain sebagainya. Itu yang kita mau lihat kan? Nah, untuk menilai kita, trading kita oke apa enggak, ya makanya satu-satunya jalan adalah lu catat. Kalau lu catat, maka lu bisa lihat ini trading gue sebenarnya oke apa enggak ya? Ya, jadi nggak perlu harus nyalain orang dulu, nyalain market dulu, nyalain siapa, nyalain sampai batu di jalan juga disalahin gara-gara lu loss. Nanti dulu, karena yang klik buy, klik sell itu lu. Kalau orang lain bisa berhasil dengan cara yang sama, kok gua nggak bisa gitu loh. Betul nggak? Ya, makanya lu punya catatan itu, lu punya buku yang lu karang sendiri.
Lu nggak perlu beli buku, nggak perlu ikut kelas manapun, nggak perlu juga ikut yang namanya premium dan lain sebagainya. Lu catet, ya memang proses ya. Semua itu proses kan. Wah, gue catat sampai kapan? Ya tergantung transaksi lu sampai kapan lah ya. Ya lu 6 bulan, ya 1 tahun, lu akan bisa ngeliat progresnya lu. Ini ini gue melakukan hal yang bodoh, atau gue bener ya gue ngikutin aturan, disiplin ya, konsisten dengan sesuatu ya, konsisten dengan sebuah strategi. Akhirnya itu membuat gue menguntungkan, membuat gue bisa meraih keuntungan di trading ini. Lu catat aja, lu lihat ya. Lu nggak usah percaya gue, lu percaya dengan apa yang lu lakukan. Oke? Ya. Jadi saya cuma mengulangi aja. Ini sebenarnya sesuatu yang simpel. Nanti pasti ngomong lah, "Ah, itu mah cuma omong kosong doang ya." Ya udah terserah lah. Ya saya nggak pusing juga. Oke, mari kita lihat ya. Ini sekarang alam sutra. Nah ini alam sutra ya. Ini ngomong-ngomong soal properti sih terutama ya. Em, kita mau lihat itu apa propertinya? Kita mau lihat itu sebenarnya adalah adanya katalis untuk si propertinya. Nah itu sampai sekarang katalisnya itu kok kayaknya susah banget direalisasikan ya. Kita mau lihat adalah penghapusan PPN dan BPHTB. Ya itu lumayan itu. Sekarang kan baru wacananya adalah ditunda kan, ditunda tidak ada, tidak dikenakan sampai Desember kan. Tetapi kan ada satu kebijakan dari Presiden Prabowo itu mengatakan bahwa itu akan dihapus. Nah, kalau dihapus kan lumayan tuh. Itu harusnya menjadi sebuah sentimen sangat positif untuk properti. Ya, ini kita bicara dulu katalis ya. Ya, ini adalah sebuah sentimen yang sangat positif. Nah, kemudian ada pembangunan 3 juta rumah. Ya, 3 juta rumah. Nah, ini yang akhirnya menjadi bahan gorengannya si PANI. Ya, kalau PANI itu tergabung. Karena Menteri Perumahan sekarang itu apa ya? Karib. Karib dari situ ya, dari PANI, kemudian habis itu satunya lagi siapa gitu, SMRA atau apa gitu, saya lupa ya. Teman-teman cek deh. Ya, dia ada karibnya. Lu cek apa pendiri Hotel Nusantara di IKN. Nah, itu siapa-siapa saja. Teman-teman cek itulah dia ya. Jadi katalisnya itu mungkin akan kena ke saham-saham itu dulu dibandingkan dengan saham-saham yang ya, misalnya kayak Asri segala macam ya. Oke. Nah, sedangkan kalau Asri ini teman-teman lihat di daerah sini, daerah atas ini, itu kan kelihatannya dia membentuk yang namanya reakumulasi. Ini lihat ya. Oke. Oh ini bukan reakumulasi, masih LPS nih malah. Ini kalau weekly ya, weekly teman-teman lihat ya, ini masih di daerah LPS-nya weekly. Oke, jadi setelah dia naik, kemudian habis itu dia ngebase. Ya, berarti ini masih di apa LPS-nya si weekly. Oh benar. Ah, kalau untuk daily ini sudah di area sekitar SOS. Ya, area sekitar SOS. Saya nggak bisa gedein lagi. Ya udah ya. Pokoknya ini daerahnya sekitar SOS. Nah, teman-teman lihat ya. Kalau di weekly-nya masih di LPS, artinya ini pergerakannya masih lumayan kencang. Ya, masih pergerakannya masih lumayan besar. Ya, pergerakan untuk si aslinya masih lumayan besar. Nah, kalau teman-teman mungkin ya, kan udah lihat ya, udah ada pergerakan di situ. Nih, sebentar. Kita ambil yang gedenya dulu. Nah, ini adalah triggernya. Oke. Ini adalah triggernya. Yang di IG kayaknya agak sedikit itu ya. Oke, itu adalah triggernya. Jadi artinya triggernya apa? Trigger ini mengatakan bahwa ini sudah siap untuk jalan. Ya, udah siap untuk jalan ya. Teman-teman kalau lihat dari ke belakangnya, itu kan daerah di mana akumulasi atau kita bilang sideways lah. Ya, nggak usah bilang akumulasi terus. Itu adalah daerah sideways. Ya, daerah sideways sudah terjadi. Kemudian ini postingan saya itu pada saat dia launching Alam Sutra 2. Ya, Alam Sutra 2, kemudian habis dia launching Alam Sutra 2, kemudian diikuti oleh satu katalis namanya penundahan atau perpanjangan pembebasan PPN sampai PPNBM, PPHTB sampai ke Desember. Ya, masih ingat ya? Ya, kemudian habis itu dia bergerak. Nah, dia bergerak, kemudian habis itu ada tahanan, kemudian naik. Nah, tahanan ini kelihatannya masih cukup berfungsi ya. Ya ini ya, tahanan ini ya. Tapi ini hati-hati ini, soalnya udah dites yang kedua kali nih. Apakah nanti akan jebol?
Kalau dia jebol, berarti ada peluang akan dia balik lagi ke daerah sekitar 160-an. Ya, kalau lihat dari katalis untuk si properti sekarang itu jelas kelihatannya bakalan ini eh mungkin akan jebol. Ya, mungkin akan jebol, mungkin loh ya. Jadi ya tinggal kita cek aja nanti. Kita tinggal ya, ya, teman-teman kalau lihat dari ini volumenya, volumenya sih kelihatannya terus mengecil ya. Nah, cuman katalisnya itu belum nongol. Ya, jadi ya tinggal hati-hati. Tapi ini ya 190 sampai ke 200 itu teman boleh perhatikan itu menjadi daerah eh, buat kita bisa perhatikan. Lu mau cicil atau apa. Tetapi ada peluang juga dia masih akan ke daerah sekitar 140-an sampai 150. Ini masih ada peluang untuk ke arah situ. Karena minim katalisnya masalahnya. Ya, katalisnya bukan nggak ada, tetapi nggak jadi-jadi, nggak diumumin juga gitu ya. Kemarin baru dipukul-pukul meja doang kan. Ya, ya, ini untuk si properti lah, properti pada keseluruhannya. Tetapi kalau lihat dari trennya bahwa si Alam Sutra ini sudah mengatakan bahwa ego udah mulai ya. Ya udah mulai duluan. Dan itu bukan cuma yang mulai bukan cuma Alam Sutra, tapi kita bisa lihat BSD mulai, CTRA sebenarnya juga udah mulai, tapi udah bertahan di atas kan. Kemudian Pewon juga udah mulai kan. Ya, jadi saham-saham properti kita teman-teman bisa cek lah itu eh, tentang ini ya, tentang saham-saham properti itu udah kita kelas-kelasin malah. Oke, ya. Jadi ini tunggu sentimennya, ya, tunggu sentimennya. Jadi koreksi udah pasti akan terjadi. Karena kita nggak tahu berapa lama. Jadi ya lu tahu lah ya, lu pegang barang kan susah ya untuk lama. Apalagi ini turunnya sudah berapa persen dari sini. Sempat turun 20%. Ah, udah sayang gitu kan. Padahal dia naiknya udah berapa? 100% lebih kan? 80-an ya, 80-an kalau lu ambil daerah bawah mungkin udah 100 ya. Jadi turun 20 itu aduh kayaknya udah trennya udah selesai gitu. Ya, coba bayangkan. Ya, udah untung 80 diambil 20 aja. Oh, kayaknya sayang ya gitu. Padahal dia masih punya 60 loh. Ya, makanya kadang-kadang mindset kita itu agak-agak kebalik-balik gitu. Yang rugi malah dia tahanin gitu loh. Yang rugi dia malah tahanin. Oh, sayang kalau dilepas gitu. Ya. Oke, ya ini secara keseluruhan untuk properti ya, termasuk alam sutra. Oke, ama mineral gimana? Ama mineral ini kalau lihat dari teknikalnya memang dia di daerah support. Oke, dia di daerah support. Nah, daerah support ini ya teman-teman harus ingat loh ya. Jadi jangan lihat, oh dia support nih, berarti kita ambil. No. Oke, lu lihat dulu nih. Pasti ada alasan kenapa dia turun terus. Ini kan tembaga ya. Kemudian kemarin itu terjadi kebakaran lagi kan di smelternya si Freeport. Apa hubungannya sama mineral? Ya kita masih melihat bahwa dengan terbakarnya si smelter, berarti kan ini bahan bakunya itu melimpah di dalam negeri. Karena nggak bisa di smelter itu kan dicairkan ya, atau diapain ya gitu lah ya. Pokoknya diubah bentuknya dari bahan baku ke yang setengah jadi, gitu kan? Nah, ini sedang dicoba untuk direlaksasi lagi. Jadi artinya dia bisa ekspor secara mentah. Nah, kalau dia bisa diekspor secara mentah, ya teman-teman tungguin lah ini. Tapi kalau nggak bisa, ya berarti apa di satu sisi ya ini ya bahan bakunya itu melimpah di pasar. Pasti melimpah. Lah orang nggak bisa di smelterin gitu kan. Kemudian yang kedua lagi-lagi perekonomian China-nya itu belum pulih sama sekali. Gitu ya kalau dia udah mulai pulih, nah ini kebutuhan ini pasti gede. Ya, kebutuhan untuk tembaga ya itu pasti besar. Ya, jadi artinya walaupun dia ada di support, oke lah secara harga dia cukup optimal ya, secara teknikal harga ini cukup optimal ya. Tetapi karena nggak ada katalis, lu masuk lu bakalan nggak tahu nunggunya berapa lama, bisa jadi turun lagi malah. Gitu ya. Jadi daripada seperti itu, karena nggak ada katalis itu, saya akan cenderung tidak ambil. Ya, saya akan biarkan dia turun terus. Ya, sampai ya katalisnya nongol baru kita 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 mainkan gitu ya. Nah, untuk WG sementara untuk saham-saham yang BUMN kita kita singkirkan dulu deh. Ya, untuk BUMN ya, kita singkirkan dulu. Jadi yang nggak kita urus dulu.
Ya, nanti tunggulah, tunggu tunggu something lah ya, tunggu udah ada kepastian ini BUMN itu benar-benar dikelola secara profesional baru kita 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 ikut campur di situ. Selama dia masih eh apa namanya ya, ikut campurnya pemerintah gede, udah nanti aja ya. Oke, Arna. Nah, Arna ini kayaknya sih sementara ini kan gini ya. Arna ini karena dia udah naik ya, dia kan sebenarnya tersengat oleh namanya apa ya itu dumping ya. Ya, anti dumping dari yang diterapkan oleh pemerintah terhadap keramik, terutama keramik China. Karena keramik China itu susah banget masuk kan sekarang kan. Pak Diki kan toko bangunan kan, tahu lah ya harusnya ya. Keramik-keramik Cina itu kan sekarang udah susah sekali masuk. Bener, kalau dia masuk pun, kalau dia masuk terutama yang resmi ya, kalau dia masuk pun harganya mahal. Kenapa? Karena di anti dumping kan. Nah karena itulah makanya kenapa produksi-produksi keramik lokal itu bergairah. Ini kayak gini, ini bergairah. Cuman ya, yang saya tidak mungkin tidak seraknya dengan si ini ya emiten-emiten keramik adalah tidak liquid. Ya lu lihat lot size-nya kan masih nggak gede kan. Arna sama satu lagi apa ya? Saya lupa. Yang dibeli sama sama itu em, Arna sama satu lagi apa ya? Cak. Nah, Cak, Cak, kakak, thank you, Pak. Ya. Nah, itu kan dibeli sama siapa lagi namanya saya lupa. Ya, pokoknya orang Surabaya itu lah ya. Avia segala macam itu. Nah, ini sama, ini adalah eh, iya, oke. Iya, Tanoto itulah ya. Oke. Nah, ini ya ini produk-produknya. Jadi ini sebenarnya diuntungkan oleh kebijakan anti dumpingnya pemerintah. Makanya ada kenaikan kan di situ kan. Kemudian habis itu yang kedua yang kita lihat mungkin yang agak-agak negatif itu adalah pasar properti kita yang masih belum jalan. Ini aku apa enggak lah ya. Pasar properti kita masih nggak jalan ya. Kalau daya beli segala macam ya udah pasti akan mencegah orang untuk melakukan ya renovasi yang terlalu besar ya, apalagi penggantian keramik segala macam kan. Ini mungkin yang menjadi faktor untuk yang keramik-keramiknya belum kita terlalu perhatikan. Kalau properti udah jalan harusnya keramik udah cukup bagus. Nah, nah kenaikan ini ya karena dampak dari kebijakan anti dumping yang pemerintah. Kalau itu dicabut sama aja ini pasti akan rontok lagi. Nah, dicabut apa enggak? Tergantung properti kita seperti apa. Kalau propertinya jalannya terlalu kencang, pasti kebutuhan keramik itu kurang. Nah, dia mau nggak mau harus cabut itu anti dumping. Nah, itu pasti akan rontok. Karena kemampuan kita untuk bersaing dengan produk-produknya dari sana, itu nggak tahu ya. Kok kayak kurang ya. Ya itu aja sih ancamannya ya. Jadi ya, jadi ya untuk produk-produk ini ya, ya, ya apa? Ya udahlah gitu aja lah ya. Sosok aja lah ya. Saya pikir gitu. Oke, CPO masih ngegas. Mari kita lihat. Masih ya, harusnya masih. Oh iya, ini udah ngegap lagi lihat tuh. Nah, kalau udah ngegap gitu, udahlah nanti jangan dikejar, nggak usah diapa-apain. Ya, nanti kita sudah kalau kita sudah di dalamnya ya sudah biarin aja. Karena ini pasti akan ngegas terus kok. Karena kebutuhan untuk di dalam negerinya itu udah pasti akan meningkat. Ya, kebutuhan dalam negerinya udah pasti akan meningkat. Di mana kemandirian energi itu kan mau ditingkatkan kan, makanya ini kita hold. Ya, nah ini sekalian sekalian ya teman-teman lihat ya. Bandingin nanti sekalian ya chartnya si DKFT sama chartnya si TAPG. Lihat ya pergerakannya. Ada nggak ngegap-gap-gap gitu? Ya ini kalau ini gap ini nggak usah dihitung ya. Gap ini kan karena dividen nanti juga nggak ada gap lagi. Kayaknya tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 eh, November itu akan ada X-date. Nanti ini pasti ngegap lagi. Ya, tapi lu lihat pergerakannya. Nah, ini yang mau kita cari nih kalau bisa kayak gini itu lebih enak. Kita nggak usah cari yang arah-arahan. Tapi kalau dia bisa jalan tenang begitu, enak. Bener nggak? Lu tidur juga enak ngelihat lu lihat pergerakan yang seperti ini gitu. Jadi ya ini sekalian teman-teman jadi bisa membandingkan. Oh, kalau misalnya gue ikut yang tenang-tenang ya kayak gini gitu. Jadi kenapa DKFT kok kayak gue beda banget gitu ya. Lu mau lepas silakan lepas ya. Kemudian nanti dia pasti akan turun ya. Udah jelas akan turun ya. Jadi udah tinggal lu ambil di bawah gitu loh.
Kalau lu merasa kurang ngambil kemarin, kayaknya 133, gue punya modal ada di 90, ada di 100, ya berarti lu siapin dana aja untuk melakukan cicilan nanti ke kalau dia udah deket-deket 130-an gitu kan. Tetapi sebelum lu cicil, ingat selalu lakukan research. Katalisnya masih nongol nggak di situ? Jangan sampai, ternyata dia jual smelternya kan. Tadi kan kita masuk karena dia ada turnaround di situ. Dari tidak ada penjualan jadi ada penjualan. Kemudian kapasitas smelternya itu bertambah 100%. Itu kan harusnya membuat penjualannya pasti akan meningkat kan. Berarti penjualan meningkat, pendapatan pasti meningkat. Kalau pendapatan meningkat, berarti dia punya uang untuk melakukan ekspansi selanjutnya. Gitu. Itu yang kita mau, tuh kan? Nah, kemudian habis itu ya teman-teman juga mesti cek ini penjualannya kemana. Kalau dia penjualannya ke Cina, artinya kan berarti konsumennya itu ada di China kan? Nah, ekonomi China gimana? Permintaannya gimana? Kalau permintaannya masih tetap sama atau meningkat walaupun ekonominya kayaknya jelek banget gitu ya, ya udah lu tetap stay di situ, gitu. Paham ya? Ya gitu ya. Makanya kan kenapa kita butuh framework. Ya, framework itu yang makanya yang menjadi aturan atau dasar-dasar kita melakukan dalam melakukan analisa. Jadi step by stepnya itu seperti apa. Jadi lu butuh stepnya. Kayak misalnya lu mau buka usaha. Kan nggak mungkin kan. Udah ada barang, udah lihat ada tempat di mana lu langsung hajar aja. Udah jualan di situ. Kan nggak bisa. Ya kan lu butuh kan, butuh analisa dulu. Ini kalau gue jual barang ini kira-kira pesaingnya gimana, ancamannya gimana kan? Selalu begitu ya. Peluangnya gimana nih? Jangan jangan cuma dengar doang. Di Cina itu barangnya murah-murah. Kita ke Cina aja yuk beli yuk. Belum tentu murah. Ya lu kalau nggak percaya nih ya, saya kasih tahu ya. Harga lu beli di pabrik di Cina bisa jadi harga di Indonesia lebih murah. Nggak percaya cek aja. Ya lu kalau misalnya jualan di Shopee, jualan di Tokopedia, lu cek aja. Kemudian lu pergi ke sana, lu cek lagi harganya. Ya, lu sampai ke pabriknya, kalau lu nggak punya kuantiti yang besar, jangan harap lu bisa bersaing. Itu kenyataan gitu kan. Makanya kalau teman-teman harus lakukan analisa. Termasuk hal yang ini kan sama aja lu membeli perusahaan kan. Ya kan? Kalau lu membeli perusahaan ya artinya lu pakai uang kan. Uang lu yang lu harapkan apa? Gue beli perusahaan yang bagus. Kenapa beli perusahaan yang bagus? Karena gue berharap adalah apa yang gue tanamkan di situ itu memberikan kepada gue keuntungan balik. Jangan sampai apa uang gua udah keluar malah gua akhirnya habis uangnya. Gitu kan? Berarti kan lu butuh analisa. Jadi kalau lu yang selama ini cuma datang, udah oke, di KFT, FOMO, peng gitu kan udah. Terus habis itu turun, habis itu bengong. Ya bengong, udah hold aja nih. Katanya, katanya nih, oh ini bagus katalisnya, kok dia turun nih dari 240 jadi 130. Wah, kan udah langsung deg-degan kan? Bener nggak? Hah? Padahal itu memang bagus. Gitu. Tapi bagusnya adalah ya lu nggak ngambil di harga atas. Kita ngambil pasti harga murah. Saya bicara di KFT kan bukan hari ini, bukan yang kemarin. Ya toh? Ya kita udah bicara dari kapan-kapan gitu. Nah nanti habis itu ya itu. Mereka nyimaknya adalah yang ujungnya itu loh. Oh ini nanti katalisnya masih begini, 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 begini. Oh ya betul berarti gua masuk aja nanti hold. Gak bisa begitu. Ya makanya punya sedikit lah metode gitu. Jadi ya lu tahu gitu apa yang harus lu mainkan ya. Oke. Oke ya teman-teman, saya pikir hari ini kita cukupkan dulu ya segini ya teman-teman ya. Nanti besok ingat ya jam 9 pagi buat alumni yang mau ikutan nanti akan di-share linknya ya. Nanti akan di-share linknya. Tinggal siap-siap aja ya jam 9 sampai jam 1 siang besok Sabtu kan. Ya, jadi kita ada agak panjang sedikit di daerah situ. Ya, oke teman-teman yang ikut kelas sama alumni silakan ya nanti kita ketemu lagi besok pagi ya. Oke, jam 8.30. Ya, besok press action dulu. Besok press action dulu. Nanti kelasnya mulai Kamis. Ya, oke, sampai ketemu besok. Ya, jam 8.30, jam 8.45 biasa kita udah buka kelas ya. Oke, thank you semua. Sampai ketemu besok. Oke, God bless semua. Saya izin pamit ya. Thank you.